Kemudian, gak cukup bekal. Gak cukup bekal, strategi. Bukan cuma rute, strategi. Strategi yang cakep. Saat itu Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melepas sandal. Keluar dari rumah tidak pakai alas kaki. Kenapa tidak pakai alas kaki? Biar jejaknya tidak terbaca oleh ahli membaca jejak. Karena orang Mekah itu punya orang-orang khusus yang ahli melihat telapak kaki. Ya, melihat telapak kaki. Kalau ada bekas jejaknya, itu bekas jejaknya bisa dilihat langsung telapak kakinya. Oh, ini telapak kakinya fulan. Bahkan dari telapak kaki bapaknya bisa tahu anaknya itu. Luar biasa. Dari telapak kaki anaknya bisa tahu kakeknya. Lihat telapak kaki saja itu. Lihat telapak kaki. Itu orang-orang Arab terdahulu di Mekah. Ilmunya luar biasa. Bukan ilmu gaib, bukan ilmu terawang menerawang. Tapi ilmu dari membaca telapak kaki, punya ilmunya. Lah kamu jangan gaya, coba saya lihat telapak kakimu. Wah, kamu bakat miskin. Masya Allah. Kacau ini. Ini enggak ya, enggak beres, enggak betul. Pakai ilmu betul. Nah ini ilmunya sudah wallahu a'lam. Enggak ada riwayat yang menjelaskan sekarang masih ada atau tidak. Saya belum menyelidiki. Nah Nabi SAW karena tidak ingin telapak kakinya terbaca. Satu tidak pakai sandal, yang kedua jinjit. Jinjit. Jadi Nabi SAW dari rumah ke gua Thur itu jinjit. Jinjit itu bahasa apa itu? Indonesia atau Jawa? Saya mulai kacau antara bahasa Indonesia sama bahasa Jawa ini. Jinjit itu berjalan di ujung-ujung kaki. Ada bahasa Indonesia jinjit? Tidak ada. Jadi untuk pemirsa yang di Malaysia, di Singapura, ya di luar negeri kan mungkin di Malaysia nggak tahu bahasa jinjit ya. Jinjit itu jalan di ujung-ujung jari kaki. Nah itu namanya jinjit. Jalannya jinjit dan itu batu-batunya keras dan mudah membuat luka. Jenengan nanti insya Allah kalau sampai ke Mekah ya, saya doakan sampai semua sehat walafiat, amin. Itu kalau sampai ke Mekah, batunya itu ya begitu tuh, tajam-tajam. Ya batunya tajam-tajam. Nabi SAW jalannya jinjit, sampai kakinya berdarah. Sampai kakinya berdarah, kaki beliau SAW berdarah. Untuk apa? Menghindari meninggalkan jejak, artinya beliau betul-betul mengatur strategi. Makanya jadi muslim jangan gerusuh, harus betul-betul strateginya diteliti, dipelajari dengan bagus. Setelah itu Nabi SAW menyiapkan orang-orang yang akan mengirimkan makanan di Gua Thur nanti. Bersembunyi di Gua Thur itu 3 hari, kalau enggak makan ya mati. Kalau enggak makan ya mati. Jangan kemudian kamu prinsip begini, aku nabi, enggak makan kuat, jadi enggak perlu dikirim makanan. Aku wali, gak makan kuat, jadi gak perlu dikirim makanan. Gak ada nabi dan wali prinsipnya seperti itu. Ketika memberikan contoh, maka Nabi Muhammad SAW meletakkan diri beliau sebagai manusia. Sebagai manusia yang lapar, manusia yang butuh makan. Maka Nabi SAW bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyiapkan orang yang akan mengirim makan setiap sore. Setiap sore. Siapa itu? Sayyidatuna Asma. Putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Laki-laki keluarganya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Asma ini yang mengirimkan makanan. Yang mengirimkan makanan setiap sore. Naik ke Gua Thur, tinggi naik ke sana. Putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Untuk apa? Mengirimkan makanan. Biar ayahnya sama Rasulnya Muhammad SAW tidak kelaparan. Detil. Kemudian setelah itu putranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang namanya Abdullah. Setiap malam naik ke Gua Thur. Untuk apa? Kasih informasi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu punya malaikat Jibril. Iya. Bahkan hatinya dapat wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Rasul enggak kemudian ngomong sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, saya ini nabi, saya ini rasul. Udah anakmu enggak usah repot. Masalah kondisi orang-orang Mekah itu saya bisa terawang dari sini. Saya lihat informasi dari malaikat Jibril dan dari hati saya bisa terawang, saya bisa lihat semuanya. Meskipun Nabi SAW bisa dengan semua itu, tapi beliau menjalankan ikuti syariah. Ikuti syariat. Syariatnya bagaimana?
Seharusnya bagaimana? Jalankan itu. Jangan terawang menerawang. Kalau saya terawang, kamu kelihatannya nasabnya nyambung ke Nabi. Ora kanggu. Terawang menerawang gak kanggu. Perkara benar atau salah kita gak boleh mengatakan benar atau salah. Tapi dalam keilmuan gak bisa. Harus kalau nasab ya diurutkan, ada saksinya dan seterusnya dan seterusnya. Nyambung gak, datanya ada atau tidak. Di lembaga pengesahan nasab benar atau tidak. Saya keturunan raja-raja Jogja. Ojo ngaku-ngaku awakmu. Kalau saya terawang, kamu ini keturunan raja-raja Pulau A. Gak bisa dengan terawang menerawang. Harus dengan syariat. Ya dengan syariat. Nah ini Nabi Muhammad SAW menerapkan syariat. Syariatnya apa? Saya butuh informan. Saya butuh seseorang yang memberikan informasi. Bagaimana kondisi Mekah setelah saya tinggalkan. Bagaimana keadaannya? Informasinya harus jelas dan detail. Maka setiap malam, nunggu malam. Sayyidina Abdullah naik ke atas gunung ke Gua Thur, nyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan ayahnya. Kondisinya begini-begini. Nah tentunya kan jejaknya Asma dan Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, putra putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kan jejaknya ada nih ya. Jejaknya ada, maka jejaknya harus dihapuskan. Detil itu direncanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu harus ada orang berikutnya yang tugasnya menghapuskan jejak. Siapa itu? Amir bin Fuhairah. Bekas budaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tugasnya apa? Menggembala kambing di bawah Gua Thur. Untuk menghapus jejak dengan kaki-kaki kambing. Masya Allah. Detil atau enggak detil? Detil. Berarti Nabi kita Muhammad SAW biasa atau luar biasa? Luar biasa. Cerdas atau super cerdas unlimited. Super cerdas unlimited. Itu Nabi Muhammad SAW. Makanya kamu itu kalau mau kerja, yang strateginya harus bagus. Mau melamar anak orang jangan sampai gagal. Pepetan kan gak gagal. Kumpulkan data, ya kuatkan informasi, perbaiki, ya citra diri. Jadi kalau datang itu dari semua arah nggak iso ditolak. Bab duit turah-turah, ganteng hasil rekap. Udah, informan kasihlah orang yang bisa memberikan informasi tentang kamu yang bagus-bagus. Pokoknya sampai calon mertua nggak bisa nolak, calon istri nggak mau kehilangan. Keren ya. Calon mertua nggak bisa nolak, calon istri nggak mau kehilangan. Ayah ibu kalau nggak sama dia, udah cocok sama itu. Gitu, jangan ngomong, Beb, saya udah ngelamar ditolak. Saya ngelamar ditolak. Lah kamu corong ngelamar mungkin niru Nabi apa enggak? Kamu pakai syariat yang benar atau tidak? Kamu buat dirimu ini memang layak ditolak atau layak diterima? Kalau kita buat diri kita layak ditolak ya wajar. Datang pakaian gak jelas. Begitu mangap mambu. Oh ya. Kemudian wajah perengat-perengut. Kira-kira diterima atau ditolak? Diusir. Bukan lagi diterima atau ditolak, diusir yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Pakai syariat yang benar, pakai syariat yang benar, betul-betul detail. Ikhwani rahimakumullah.